Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Gadget ID. Dan kali ini saya akan bahas tuntas mengenai Samsung Galaxy S8 di tahun 2020. Dan kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy S8 di tahun 2020 ini, dan patutkah dipinang di tahun 2020 ini? Temukan jawabannya di video berikut ini. Saya saranin untuk kalian yang belum subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi-informasi teknologi yang lainnya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Samsung Galaxy S8 adalah mantan flagship dari Samsung yang dahulu dibanderol dengan harga 10 jutaan dan sekarang sudah terjun bebas di angka 2 jutaan saja. Ya, 2 jutaan. Meskipun Samsung Galaxy S8 ini sudah terbilang uzur di tahun 2020 ini, tapi secara desain dan penampilan masih tergolong premium dan keren. Bodi depan dan belakang sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 serta untuk frame terbuat dari metal. Samsung Galaxy S8 merupakan HP pertama dari Samsung yang memakai desain Infinity Display dan juga layar yang sudah edge tentunya atau melengkung di sisi kiri dan kanannya, sehingga membuat layar di Samsung Galaxy S8 terlihat tanpa bezel meskipun untuk dagu dan jidatnya masih tergolong lumayan tebal. Layar Samsung Galaxy S8 memiliki ukuran 5,9 inch dengan resolusi 2K dan berpanel Super AMOLED yang tidak perlu lagi diragukan untuk kualitasnya. Dengan kerapatan pixel sampai 570 ppi, Samsung Galaxy S8 mampu menghasilkan gambar yang sangat detail. Dari segi baterai, Samsung Galaxy S8 sayangnya hanya memiliki kapasitas baterai yang lumayan kecil di tahun 2020 ini, yaitu 3000 mAh. Hal ini patut dipertimbangkan apabila kalian ingin meminang Samsung Galaxy S8 karena untuk pemakaian harian yang biasa saja saya harus mengisi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Untuk kecepatan charger, Samsung Galaxy S8 sudah memiliki fast charging sampai 15 watt, yang mana untuk mengisi daya mulai dari 0 sampai dengan 100% membutuhkan waktu sekitar 85 menit. Oke, lanjut ke sektor performanya. Untuk Samsung Galaxy S8 yang saya pegang ini memiliki chipset Exynos 8895 10 nanometer yang setara dengan Snapdragon 835. Lalu untuk GPU, ia memakai GPU Mali G71, RAM 4GB dan internal storage 60GB, dan juga bisa diekspansi menggunakan kartu micro SD. Untuk slot kartunya, Samsung Galaxy S8 memakai slot hybrid, yang mana kalian tidak bisa memakai micro SD apabila kalian memakai 2 kartu secara bersamaan. Ya, spek di atas tergolong bukan yang terbaik di tahun 2020 ini. Ya, pastilah. Ini terbukti dengan skor Antutu untuk Samsung Galaxy S8 versi Exynos hanya mendapatkan skor sekitar 200 ribuan. Dan untuk skor di atas menurut saya tidak begitu berpengaruh untuk pemakaian harian saya, seperti scrolling Instagram, nonton YouTube, nonton Netflix, main TikTok, sama sekali tidak ada kendala. User interface-nya lancar jaya. Kelancaran untuk pemakaian harian seperti yang saya sebutkan di atas tak lepas dari UI dari Samsung, yaitu One UI. Tapi sayangnya untuk Samsung Galaxy S8 ini cuma sampai mentok di One UI 1.0, dan untuk Android yang hanya sampai update di Android Pie atau Android 9. Sekarang pertanyaannya, untuk pemakaian harian lancar-lancar saja, tapi bagaimana untuk bermain game dan pemakaian berat? Ya, untuk PUBG Mobile, Samsung Galaxy S8 ini hanya memiliki settingan grafis sampai
HD high. Dan untuk giroskopnya jelas aman, mantan flagship pasti aman untuk gyronya. Lalu untuk frame rate-nya bagaimana Bang? Untuk frame rate-nya aman-aman saja, cuma ada sesekali frame yang drop saat bermain PUBG, itu hal yang wajar sih. Kemudian lanjut ke Aspal 9. Untuk Aspal 9 sama saja seperti PUBG Mobile, kadangkala ada frame yang drop sesekali bermain di Aspal 9. Dan Mobile Legend jelas aman, 2 game di atas saja dilibas, apalagi cuma Mobile Legend yang mendapatkan grafis di high. Lalu ke fitur keamanannya, ini patut kita bahas karena Samsung Galaxy S8 memiliki fitur keamanan yang lumayan oke. Yang kita bicarakan dahulu adalah si iris scanner. Menurut saya fitur keamanan yang lumayan aman di iris scanner ini daripada 2D face unlock seperti HP-HP zaman sekarang. Dan untuk Samsung Galaxy S8 sudah mendapatkan beberapa upgrade untuk iris scannernya, jadi sudah lumayan kenceng lah untuk pemakaian. Lalu untuk fingerprintnya, yang dahulu menjadi perdebatan para reviewer HP karena letaknya yang kurang strategis, yaitu di sebelah kanan kamera dan bentuknya sejajar rata seperti kamera. Jadi kita sering salah meletakkan jari kita pada kameranya, bukan di sensor fingerprintnya. Tapi hal ini adalah faktor kebiasaan. Nanti kalau sudah terbiasa, kita bisa menyesuaikannya. Lanjut ke sektor kameranya. Kamera belakang dari Samsung Galaxy S8 ini hanya memiliki 1 biji di kamera belakangnya, yaitu yang beresolusi 12 megapiksel f1.7. Dan untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel f1.7. Tanpa embel-embel kayak handphone-handphone zaman sekarang seperti AI dan lain sebagainya, menurut saya hasil kamera dari Samsung Galaxy S8 tergolong bagus di tahun 2020 ini. Untuk hasil bisa kalian cek sendiri seperti ini. Ya, di kondisi banyak cahaya menghasilkan foto yang detail, tajam, dynamic range yang bagus. Lalu untuk kondisi low light hanya sedikit penurunan kualitas, tapi menurut saya sih masih oke-oke saja di tahun 2020 ini. Ya, untuk fitur night mode dan portrait belum ada ya di Samsung Galaxy S8 ini. Lanjut untuk perekaman kamera di Samsung Galaxy S8. Untuk kamera belakang bisa sampai 4K 30 fps. Dan untuk kamera depannya bisa sampai 2K 30 fps. Keduanya sudah memakai stabilizer OIS dan AIS, yaitu Optical Image Stabilization dan Electronic Image Stabilization.
Oke, sekarang untuk kesimpulannya atau kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy S8 ini. Yang pertama, untuk kelebihannya, desainnya masih keren untuk tahun 2020 ini. Masih tersedia jack audio 3,5 mili. Untuk ukurannya compact. Bagi kalian yang mencari handphone compact dan kecil, enak digenggam, ini merupakan pilihan yang oke. Fitur keamanan yang cukup aman. Kemudian untuk yang pahit-pahitnya atau kekurangannya dari Samsung Galaxy S8. Bagi kalian yang power user, sebaiknya kalian hindari si Samsung Galaxy S8 ini karena baterainya tergolong bolos. Desain Edge yang keren kadang sering tersentuh di bagian samping waktu kita genggam. Lalu untuk speakernya masih mono. Kemudian kekurangan lainnya, letak fingerprint yang tidak wajar dan fitur kamera yang kurang lengkap di tahun 2020 ini. Ya, demikianlah dulu ulasan saya tentang Samsung Galaxy S8. Kalian bisa pertimbangkan kelebihan dan kekurangan di atas apabila kalian ingin meminang Samsung Galaxy S8 ini. Apabila ada kekurangan dalam komentar saya dan ulasan saya mengenai Samsung Galaxy S8, tolong komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih apabila kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Like saja kalau kalian suka dan dislike saja kalau tidak suka. Jangan lupa subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.